Warga desa Cinta Kasih Muara Enim dihebohkan dengan kebakaran hebat yang menghanguskan gudang BBM ilegal berserta 2 mobil serta mengakibatkan 3 orang jadi korban di dalam gudang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 pagi ini belum diketahui pasti penyebabnya. Tiba-tiba saja api sudah membesar dan membuat panik warga sekitar. Dengan sigap warga langsung menghubungi pihak damkar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Polisi langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Saat ini polisi masih memburu pemilik gudang BBM ilegal yang kabur. Jadi ada mobil pick up Grand Max ya, yang sedang mengangkut membongkar minyak BBM ilegal, minyak olahan sejenis pertalite dari Sungai Angit, Kayu, Muba. Itu sedang dibongkar. Kemudian ada korsleting. Kemudian korsleting inilah yang menyambar BBM yang ada di dalam gudang ini termasuk. Polisi juga masih memastikan apakah lokasi kejadian merupakan gudang penampungan atau juga sekaligus tempat pengoplosan BBM ilegal. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Inilah kondisi saat polisi mendatangi rumah pelaku di Jalan Air Hitam, Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Dari dalam rumah ini, polisi mendapati barang bukti 35 kg ganja. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat adanya pengiriman ganja seberat 35 kg yang dilakukan pelaku berinisial TB dan AH. Petugas juga melakukan kontrol delivery ke Jakarta dengan undercover buy ke Sumatera Utara. 2 orang penerima inisial AR dan AS dan 3 orang pemasok berinisial AM, SM, dan MR dengan barang bukti 38 kg ganja dipasok dari Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Menurut Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi, dari pengakuan pelaku kepada petugas, ganja tersebut akan diedarkan ke Jakarta pada saat pergantian tahun. Dengan modus mengirimkan peralatan mobil melalui ekspedisi, komplotan ini telah melakukan pengiriman 3 kali ke Jakarta. Dan 35 kg jenis ganja. Berawal dari itu, teman-teman dari Satragopal Polresta Pekanbaru melakukan serangkaian pengembangan, termasuk salah satunya adalah kontrol delivery namanya ya, kontrol delivery. Jadi 35 kg ganja ini akan dikirimkan ke Jakarta. Kini ketujuh tersangka bersama barang bukti 73 kg ganja kering diamankan di Polresta Pekanbaru guna pengembangan kasus dan mencari pemodal yang identitasnya sudah diketahui. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap pembunuhan wanita di dalam kamar bes. Dua minggu menghilang, keluarga Malika terus berusaha mencari keberadaan sang buah hati. Nikita Mirzani mengamuk di persidangan hingga melemparkan map dan menjatuhkan mic. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya hari ini Pram Senjaya bersama rekan saya. Saya Anggi Pasaribu, pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Padang, Sumatera Barat pemirsa, di mana diduga alami remblong bus pariwisata yang membawa rombongan mahasiswa alami kecelakaan beruntun. Sebanyak 33 mahasiswa jadi korban dalam peristiwa ini.
pariwisata ini ringsek setelah mengalami kecelakaan beruntun yang terjadi di jalur lintas Padang Panjang, Sumatera Barat. Keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni bus pariwisata, truk tangki, mobil ambulan, serta minibus. Peristiwa berawal saat bus pariwisata yang membawa rombongan mahasiswa melaju dari arah Pekanbaru menuju Padang. Saat di daerah Silaing bawah dengan kondisi jalan menurun serta tikungan tajam, rem bus tiba-tiba tidak berfungsi. Untuk menghindari jurang di sebelah kanan, pengemudi bus memutar kemudi dengan mendadak, sehingga menghantam 3 kendaraan lain di depannya. Setelah menghantam 3 kendaraan itu, bus baru terhenti setelah bus terguling. Sebanyak 33 mahasiswa yang menjadi penumpang bus mengalami luka-luka. Seluruh korban kini dievakuasi ke Rumah Sakit Yarsi dan RSUD Padang Panjang. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di dekat Jembatan Kembar Silaing Padang Panjang antara bus yang mengalami remblong sehingga menabrak 4 kendaraan. Setelah menabrak 4 kendaraan, untuk truk rebah dan mengakibatkan korban luka-luka sebanyak 33 orang. Sebelumnya dalam seminggu ini sudah 3 kali terjadi kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata di jalur yang sama. Kasus kecelakaan ini pun kini dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Pemirsa, diduga alami remblong bus pariwisata yang membawa rombongan mahasiswa mengalami kecelakaan beruntun di daerah Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebanyak 33 mahasiswa jadi korban dalam peristiwa ini. Dua orang anak perempuan asal Cilacap, Jawa Tengah tewas usai terlindas bus. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Lintas Nagrek, Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat. 1 korban lain saat ini masih dirawat di puskesmas terdekat. Kepolisian Satlantas Mapolres Kabupaten Garut yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara. Diduga kejadian naas ini terjadi saat sebuah bus melaju di belakang motor yang dikendarai ibu korban dan ingin menyalip. Namun, badan bus menyenggol motor korban hingga terjatuh. 2 korban meninggal karena terlindas bus, sementara ibu korban terluka. Ketiga korban langsung dibawa ke puskesmas Limbangan untuk mendapatkan penanganan. Korban cuma 1 dilarikan ke rumah sakit, masih hidup. 2 meninggal. Mana? Itu nggak tahu, nggak lihat. Pas nggak ada yang ngejar. Jadi pas motor nyalip, itu Budiman tadi tanggung. Pas mau masuk ke jalan raya lagi, jatuh motornya, terus kereta Budiman. Terkait kasus kecelakaan maut tersebut, pihak kepolisian pun belum bisa dimintai keterangan, dikarenakan masih dalam proses penyelidikan dan menggali keterangan dari berbagai saksi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi geng motor dengan membawa senjata tajam berhasil diadang warga saat mencoba memasuki permukiman penduduk. Sebanyak 8 motor ditinggal pengendaranya. Aksi heroik warga tersebut pun viral di media sosial. Aksi geng motor dengan membawa senjata tajam saat mencoba memasuki pemukiman padat penduduk di kawasan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara terekam CCTV. Dalam rekaman, aksi geng motor dibuat kocar-kacir saat diadang oleh warga sekitar. Kurang lebih 8 motor ditinggal pengendara karena takut oleh warga yang geram dengan tingkah geng motor. Menurut kesaksian warga, aksi geng motor sudah sering membuat warga resah. Warga berharap kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan sehingga tidak ada lagi kejadian serupa. Yang saya tahu mah yang tahu udah ada gerombolan motor. Dia melihatnya sih ada yang bawa sajam. Nah, yang cegah itu siapa? Itu Pak LMK. Pak LMK RW1 sama di kepolisian. Kini sebanyak 8 motor yang ditinggal anggota geng motor telah diserahkan ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara untuk dilakukan penyelidikan oleh polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi berhasil mengungkap pembunuhan wanita di dalam kamar mes di Jalan Aztek, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku nekat membunuh korban karena kesal tidak diberi pinjaman uang sebesar Rp200.000. SP, pria berusia 20 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Penetapan tersangka S hasil pemeriksaan sejumlah barang bukti seperti bekas cakar, kuku korban pada wajah pelaku, sidik jari di TKP, serta pencocokan hasil tes DNA. Dari bukti tersebut, akhirnya pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban karena kesal tidak diberi pinjaman uang senilai Rp250.000 guna melunasi hutangnya. Setelah menghabisi korban, pelaku juga mengambil barang berharga seperti telepon genggam dan perhiasan emas. Yang bersangkutan mengakui perbuatannya, bahwa dia telah menghilangkan nyawa seseorang. Modusnya yaitu tersangka pertama kesal terhadap korban karena meminjam uang sebanyak Rp250.000 tidak diberikan oleh korban. Jadi yang mana meminta uang ini atau meminjam uang terhadap korban untuk keperluan melunasi utang piutangnya. Sebelumnya pada Sabtu malam lalu, warga Aztek Lengkong digegerkan dengan penemuan mayat wanita di dalam kamar mesnya dengan kondisi penuh luka lebam di tubuhnya. Wanita dengan inisial R berusia 31 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya di Jalan Aztek Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan atau pencurian kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.